Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Jangan lupa ya anak-anak, sebelum belajar, anak-anak harus berdoa dan sarapan terlebih dahulu. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang organ peredaran darah pada manusia. Dan yang akan kita pelajari yang pertama adalah sistem peredaran darah, kedua gangguan sistem peredaran darah, dan yang ketiga adalah cara mencegah penyakit organ peredaran darah. Yuk anak-anak, kita mulai belajar ya. Anak-anak, mari kita mulai untuk belajar bersama ya. Tetapi sebelum kita mengenal tentang organ peredaran darah pada manusia, kita kenali dulu ya, apa sih sistem peredaran darah manusia? Nah, anak-anak, sistem peredaran darah manusia merupakan sistem yang berfungsi untuk mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, berfungsi untuk mengangkut zat-zat sisa untuk dikeluarkan dari tubuh. Dan yang ketiga, berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Nah, bagian-bagian dari sistem peredaran darah manusia itu meliputi yang pertama, jantung, yang kedua, pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Diingat ya anak-anak, 3 bagian penting dari sistem peredaran darah itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, kita kenali satu persatu ya. Yang pertama, kita mulai mengenal tentang bagian-bagian dari jantung. Nah, anak-anak bisa diperhatikan pada gambar berikut ya. Bagian yang pertama yang berwarna merah ini disebut aorta. Selanjutnya, bagian yang berwarna biru ini disebut vena. Vena juga disebut dengan istilah pembuluh balik. Kemudian, selanjutnya ada serambi kiri, serambi kanan, 2 buah katup, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, cara kerja dari jantung ini adalah jantung memompa darah dengan cara mengembang atau relaksasi dan dengan cara menguncup atau kontraksi. Nah, kegiatan tersebut ternyata menghasilkan bunyi yang terdengar sebagai detak jantung. Nah, detak jantung bisa kalian rasakan ketika kalian memegang bagian dada ataupun di bagian tangan kalian. Kemudian, bagian sistem peredaran darah terpenting yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, dapat diperhatikan pada gambar berikut. Bagian-bagian pembuluh darah yang pertama yang berwarna merah itu disebut dengan arteri. Arteri juga disebut dengan istilah pembuluh nadi. Sedangkan yang berwarna biru adalah vena. Vena juga disebut sebagai pembuluh balik. Kemudian, ada juga bagian tengah yang merupakan percabangan yang disebut dengan kapiler. Nah, yuk kita kenali satu persatu. Apa sih arteri itu? Apa sih kapiler itu? Dan apa ya vena itu? Yang pertama, arteri. Arteri merupakan saluran aliran darah yang berdinding tebal dan elastis serta berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Arteri terletak jauh dari permukaan kulit. Dan yang kedua ada vena. Vena merupakan saluran aliran darah yang berdinding tipis dan kurang elastis serta berfungsi membawa darah menuju ke jantung. Vena terletak dekat dengan permukaan kulit. Selanjutnya, bagian pembuluh darah yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil.
Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel jaringan tubuh serta berfungsi untuk menghubungkan arteri kecil dan vena kecil. Pembuluh kapiler ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah mengenal pembuluh darah, bagian sistem peredaran darah terpenting yang ketiga adalah darah. Nah, komponen-komponen dari darah ini terdiri dari yang pertama ada sel darah merah, kedua sel darah putih, ketiga keping darah, dan yang keempat adalah plasma darah. Sel darah merah merupakan bagian darah yang berperan sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan sel darah putih merupakan sel darah yang berperan membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, keping darah berperan dalam proses pembekuan darah ketika terjadinya luka. Dan plasma darah berperan mengangkut zat-zat makanan dan hormon yang ada dalam darah. Lanjut anak-anak, mari kita kenali tentang macam-macam peredaran darah manusia. Terdapat dua macam peredaran darah manusia. Yang pertama, peredaran darah besar, dan yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari darah dipompa melalui bilik kiri jantung, selanjutnya disalurkan ke aorta, kemudian melalui arteri, selanjutnya melalui pembuluh kapiler dan menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian kembali lagi masuk melalui vena atas dan bawah dan masuk ke jantung pada serambi kanan jantung. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari darah dipompa pada bilik kanan jantung, kemudian melalui arteri paru-paru, selanjutnya masuk ke vena paru-paru, dan kembali ke jantung pada serambi kiri jantung. Nah anak-anak, sekarang kita kenali tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh pendarahan, kekurangan zat besi, dan kanker tulang. Ciri-ciri dari penyakit anemia adalah seseorang merasa cepat lelah, sering mengalami sakit kepala, dan wajah pucat. Penyakit organ peredaran darah yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit tekanan darah tinggi yang disebabkan penyempitan pembuluh darah. Sedangkan penyakit peredaran darah yang ketiga ada hipotensi. Hipotensi merupakan penyakit tekanan darah rendah yang salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi makanan. Selanjutnya anak-anak, gangguan peredaran darah atau penyakit peredaran darah yang keempat adalah stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan pecahnya atau penyumbatan pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Penyakit stroke memiliki ciri-ciri, salah satunya yaitu sisi tubuh sebelah kanan atau sebelah kiri mengalami kelumpuhan dan terganggunya penglihatan serta pendengaran. Penyakit stroke biasanya disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat, hipertensi, dan juga stres. Lanjut anak-anak, gangguan peredaran darah yang kelima adalah leukemia. Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih yang menyebabkan kekurangan sel darah merah. Biasanya, para penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah. Nah, anak-anak, supaya kita tidak mengalami sakit pada peredaran darah kita, maka kita harus menerapkan cara mencegah penyakit organ peredaran darah. Yang pertama,
anak-anak harus beristirahat yang cukup, yaitu sehari minimal 8 jam. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, makan makanan yang sehat. Dan yang keempat adalah mengurangi makan makanan berlemak. Jadi anak-anak, itu tadi adalah materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak ya. Jika anak-anak memiliki pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau chat personal ke Bu Ratri maupun Bu Esther. Pesan Bu Ratri, tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan memberkati.